Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPS yaitu bersama Bu Suryo. Kita akan mempelajari tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi selanjutnya yaitu tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian diharapkan dapat menjelaskan bentuk interaksi antar ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan bentuk keruangan atau interaksi keruangan. Yang ketiga, yaitu menyebutkan bentuk-bentuk perubahan yang diakibatkan oleh interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang, coba kalian lihat pada gambar. Nah, interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya pergerakan orang, pergerakan barang, gagasan, dan informasi. Pergerakan tersebut akan menimbulkan perubahan baik bagi daerah asal maupun daerah tujuan. Bentuk interaksi keruangan meliputi pergerakan seperti perjalanan ke tempat kerja, migrasi, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, kemudian wilayah pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi antar ruang itu berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingan selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia yang disebut dengan kota. Nah, perubahan-perubahan akibat interaksi keruangan akan menimbulkan suatu dampak yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Sekarang pergerakan orang, barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Nah, pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Coba kalian lihat gambar wilayah perkotaan di mana merupakan pusat pertumbuhan karena sebagian besar aktivitas penduduk terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Nah, yang kedua tadi perubahan akibat interaksi antar ruang itu yaitu perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota yang disertai dengan kebutuhan akan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan, yaitu dari lahan hutan menjadi pertanian, bahkan menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, kemudian perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian,
terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Misalnya pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Contoh perubahan fungsi lahan. Coba kalian lihat pada gambar. Di situ fungsi pertanian beralih menjadi fungsi perumahan atau pemukiman. Nah, contoh yang kedua ini nih. Coba kalian lihat perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi industri. Nah, dengan meningkatnya aktivitas perpindahan penduduk pada suatu daerah ke daerah yang lainnya, tentunya juga diimbangi dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan atau tempat untuk tinggal. Pendirian pusat-pusat kegiatan ekonomi serta pembangunan sarana prasarana penunjang itu terjadi akibat terjadinya alih fungsi lahan, misalnya lahan pertanian yang berubah menjadi lahan perumahan, pabrik, pusat industri, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi antar ruang yang terjadi akibat dari kepentingan ekonomi akan berdampak pada terjadinya perubahan orientasi mata pencaharian, seperti kepentingan pekerjaan, perdagangan, perindustrian, serta jasa yang menciptakan banyak peluang kerja, sehingga yang tadinya orientasinya adanya mengolah sumber daya alam seperti bertani, berkebun berubah menjadi pekerjaan lain seperti berdagang, buruh, dan lainnya. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut, seperti kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain, terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Contoh perubahan sarana dan prasarana. Yang tadinya menggunakan angkutan atau berkendaraan delman, sekarang menggunakan KRL atau kereta api listrik. Yang kemudian penyeberangan tadinya menggunakan getek, sekarang berubah menjadi menggunakan kapal laut. Nah, yang kelima, perubahan sosial dan budaya. Pergerakan suatu penduduk dapat berakibat dengan terjadinya interaksi sosial, di mana dengan terjadinya interaksi sosial tersebut akan saling mempengaruhi dari sisi norma, nilai, budaya, serta kebiasaan yang dianutnya. Hal ini akan berlanjut pada perubahan sosial dan budaya yang dapat menyangkut tentang status sosial seseorang. Contohnya, seseorang petani berpindah dari desa ke kota untuk berdagang, atau usaha yang dibangunnya di perkotaan jauh lebih meningkat atau lebih sukses daripada saat berada di desa, dan dengan demikian satu status sosial orang tersebut juga akan ikut berubah. Nah, adanya perubahan sosial dan budaya karena akibat terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli memiliki norma yang berbeda. Nah, perubahan sosial yang menyangkut perubahan status sosial, contohnya bentuk rumah yang tadinya menggunakan bambu atau bilik sekarang berubah menjadi
rumah yang modern. Nah, perubahan sosial dan budaya saat ini tidak lagi hanya karena pergerakan penduduk, tetapi juga aliran informasi dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan antar negara atau benua yang berjarak jauh sekali. Contoh dalam gaya busana saja, artis Amerika banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia. Nah, perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dengan penduduk asli memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya jauh sekali. Yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Nah, akibat komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Nah, kesimpulan dari materi ini ada 6 perubahan akibat interaksi antar ruang, yaitu 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Nah, sekian dulu materi pelajaran hari ini. Maka sebelum Ibu akhiri, jangan lupa anak-anak selalu berada di rumah, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, dan tetap semangat. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.